diabaikan sama kita. Tapi beberapa hari kemudian kejadian itu terulang kembali, tapi berbentuk ngewujud apa? Kepala ya. Iya. Dan di situ yang melihat bukan Kita doang. kita doang gitu loh. Pas ada saudara yang lagi nginep ya di rumah Iya. ya. Kesini dia mendengar suara orang nangis. Terus kita Awalnya dikira hewan dia. Iya. Lama kelamaan makin jelas nangisnya. Ya dia lari. Dia lari ke Dia kamar. lari ke kamar kita. Gitu. Dia ngomong ada yang nangis di kamar katanya. Nah, setelah 40 hari itu ada yang ngetuk pintu sambil ngomong kalau bahasa Sundanya, "Enggeus urang arek balik." Saya kaget dong, ada omongan gitu kan, nggak ada saudara, nggak ada temen. Pas saya buka pintu tuh ada pancingan yang suka dipakai sama almarhum. Selamat datang di channel kami Domis, Dongeng Misteri. Bersama saya Indah dan saya Agus. Pada episode kali ini kami mendatangkan sepasang suami istri yang mendapatkan gangguan mistis di tempat tinggalnya. Untuk kisah lengkapnya, mari kita dengarkan langsung dari narasumbernya. Katanya Akang sama Teteh ada kisah misteri atau gangguan gaib gitu ya, atau hal-hal yang di luar nalar seperti itu. Mungkin bisa berbagi dengan kami ataupun dengan pemirsa Domis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banati Kairani Natasya. Saya Rangga Pratama. Kami pasangan muda yang baru menikah, yang sedang mencari rumah. Kebetulan ada yang nawarin rumah yang sangat gimana ya, adem lah buat ditempati. Terus di belakang ada kolam, di depan ada pemancingan ikan mas. Dibelilah si rumah itu karena cocok buat kita lah, pasangan yang baru menikah, di tempat adem-adem. Menempati rumah baru itu tidak ada terjadi apa-apa, adem ayem, tenang, santai gitu. Jarak beberapa bulan kemudian di belakang rumah saya ada yang membangun saung. Dari situ barulah ada kejadian yang di luar nalar. Setelah itu di belakang rumahku ternyata sudah dibangun saung Di atas kolam. Dan di situ ada yang menjaga seorang kakek dan nenek beserta cucunya. Berawal dari cucunya. Dikarenakan cucu ya namanya juga anak kecil ya, pasti bisa melihat hal-hal goib, makhluk yang seperti itu. Nah, anak kecil itu mengeluh kepada Si nenek karena sering melihat wujud hantu yang menyerupai nenek kakek gitu kan. Cuman si cucu itu sering mengeluh karena sering melihat makhluk yang tak kasat mata itu, diabaikanlah oleh si nenek tersebut, dikarenakan si nenek tidak merasakan hal apa-apa yang diceritakan oleh cucunya. Nah, dari situ jarak beberapa hari kemudian si nenek barulah merasakan hal yang tidak diinginkan ya, hal yang diceritain sama cucunya. Hal yang diceritain dengan sama cucunya itu ternyata dia merasakan. Waktu itu pas malam Selasa pukul 1 malam lah. Ada yang minta tolong dari saung belakang rumah. Karena kita kaget.
kita lihatlah ke belakang, ternyata ada si nenek di Coba. luar sedang sudah ada di bawah Dipan sambil memegang cucunya. dan minta tolong nangis-nangis karena dia mengeluh diganggu oleh Makhluk. Terus kita tanya dong, kenapa? Mereka bercerita lah diganggu oleh sosok tinggi besar tinggi lah. besar lah. Nyampe gitu. ditarik kan kakinya. Sampai ditarik kaki, sampai jemuran juga kayak yang dilempar-lemparin gitu kan. Si nenek menangis, bercerita sambil bergetar gitu kan, karena yang tadinya dia tidak percaya oleh cerita Omongan sang cucu, melihat wujud yang tinggi besar itu, ternyata si nenek merasakan hal itu sampai ditarik. Lagi duduk bisa ditarik, lagi tidur ditarik kakinya. Bener-bener kayak diteror, diganggu banget lah. Kayak seolah-olah itu hantu bener-bener jahat banget gitu. Dan dia merasa ketakutan sama sekali gitu kan, gemetaran. Ya wajar mungkin karena baru pertama kali ditarik kan gitu kan sama hantu gitu kan. Setelah si nenek itu mendapatkan gangguan, beberapa hari kemudian si nenek itu nggak kuat tinggal di situ, tinggal di saung. Ya karena diteror terus kan, Terus. diganggu terus gitu kan. Dia merasa takut banget lah gitu kan. Pindah si neneknya ya, Dia pindah dan dirobohkan. dirobohkanlah si saung itu. Nah, yang tadinya di rumah nggak ada kejadian apa-apa, sesudah si saung itu dirobohkan, nah gangguan-gangguan itu jadi berpindahlah ke rumah yang kita Tempati. yang kita tempati gitu. Dari situ merasakan hal-hal yang aneh, kita ada suara yang nangis lah, Yang jalan lari-lari. yang lari-lari gitu kan. Mungkin ya merasa terganggu mungkin ya si sosok itu karena saungnya kan Si rumahnya lah ibaratnya. iya saungnya itu kan jadi dihancurin kan, dirobohkan gitu. Di rumah tuh yang tadinya nggak ada apa-apa jadi adem ayem, nggak ada gangguan apapun. Dari situ jadi ada gitu loh. Yang tadinya nggak ada suara apa-apa jadi ada suara kayak orang jalan. Pas dilihat tapi nggak ada siapa-siapa gitu kan. Padahal itu jalan buntu ya, Iya. nggak ada akses Soalnya jalan kan lagi suami lah. saya juga nggak ada di rumah gitu kan, ada kerjanya juga gitu. Saya sempet mungkin pikiran saya aja doang gitu kan, karena mendengar kayak seperti orang jalan, kayak orang lari gitu kan. Tapi saya abaikan tuh, karena mungkin ya cuman pikiran selewat aja mungkin gitu kan. Suami saya datang pulang, saya mengeluh dong, bercerita lah. Tadi ada sosok suara lah seperti orang jalan, tapi nggak ada siapa-siapa gitu loh. Dan tanggapan suami Halusinasi. mungkin halusinasi, hanya pendengaran denger-dengeran doang kali apa gimana gitu kan. Nah dari situ ya diabaikan lah, diabaikan sama kita. Tapi beberapa hari kemudian kejadian itu terulang kembali, tapi berbentuk ngewujud kepala ya. Iya. Dan di situ yang melihat bukan Kita doang gitu loh. Pas ada saudara yang lagi nginep ya di rumah Iya. ya. Jadi mereka juga melihat gitu loh, gitu sosok kepala gitu kan. Bahkan ada yang nangis tuh, Ada yang yang di nangis juga. belakang kamar itu kan ada pintu yang tembusnya ke saung kulah itu yang dibongkar. Tadinya sempat nggak percaya dia pas denger Hmm. mungkin hewan katanya. Pas lama-lama makin Makin malam
makin terus-terusan aja ada suara nangis gitu loh. Ya dia kaget dong, dia lari ke kamar kita karena dia merasa takut gitu loh. ada yang nangis katanya. Dikirain tadi cuman hanya bercanda atau selewat atau gimana, ternyata terus-terusan menangis, mengganggu gitu. Jadi makin sini makin brutal ngeganggunya. Iya. Ya mungkin wajar ya, mungkin karena kita tinggal di rumah yang benar-benar Pelosok lah. pelosok banget gitu, di ujung banget deh. Jadi masih banyak pohon bambu. Pohon-pohon yang yang Masih astral lah ibaratnya pohon bambu. Tapi pas waktu itu sempet ya kamu ya pas aku lagi kerja. ya ngelihat kayak sosok suami sendiri sih, karena di rumah kan gak ada siapa-siapa ya. Suami kerja gitu kan. Terus aku tuh sempat masuk ke kamar mandi tuh kan mau nyuci. Perasaan pintu dikunci semua deh gitu kan. Suami aku lagi kerja gitu. Dan si pintu kamar mandi aku itu nggak terlalu rapat banget ditutup. Tapi pas aku ngeliat ke belakang tuh bener-bener kayak orang lagi jalan. Orang lagi jalan terus ya kelihatan lah sosok kayak seperti suami dari belakang tuh kayak suami gitu loh. Makanya aku berpikir, kok suami aku ada, padahal kan lagi kerja gitu loh. Dari situlah saya udah mulai gimana ya, udah parah lah gangguannya gitu. Meskipun sama aku udah diabain, nggak aneh gitu kan, tapi ya kaget aja kok bisa gitu ya menyerupai suami sendiri gitu kan. Ya lama-lama kita abaikan. Iya. Selagi nggak mengancam nyawa kita lah. Selagi kita nggak mengganggu juga gitu. Nah dari situ gak lama ngelihat sosok seperti suami lah ibaratnya ya. Gak lama itu suami saya pulang kerja, Ketok pintu. ya kaget dong. Yang tadi terus siapa gitu kan. Sedangkan gak lama aja suamiku baru pulang kerja gitu kan, kaget dong. Dari kaget ya wajar lah sebagai istri bercerita ya kepada suami tadi ada kejadian yang menyerupai suami sendiri gitu. Dan tanggapan suami ya mungkin ya gimana, udah gak aneh mungkin ya. Gak aneh, gangguan. Diganggu banget lah gitu. Dan dari kejadian itu tuh mulai hari-hari besoknya lagi tuh ada saudara nginep di rumah gitu kan. Dan dikira aku tuh cuman kita aja yang diganggu, yang ditampakin gitu. Ternyata saudaraku juga posisi lagi nginep diganggu juga gitu loh. Bahkan dia yang tadinya bilang halu, pas dia ngelihat langsung ada sesosok kepala. Nah dari situlah dia merasakan baru percaya gitu bahwa yang kita ceritain itu bukan halu gitu loh, itu tuh nyata kenyataan gitu. Sempat saudaraku tuh ngelihat kepala itu sampai dia lagi duduk di motor, sampai jatuhnya karena kagetnya itu ngelihat sosok kepala, sedangkan di jalan itu di pinggir rumah itu nggak ada jalan sama sekali. Jadi sungai udah buntu banget. Padahal kita lagi ngumpul ya depan rumah, masih siang gitu. Ya dia kaget dong, kaget banget. Sampai jatuh Sampai lagi duduk di motor tuh sampai jatuh sama motor-motornya juga. Ya kita kaget dong. Kaget semua itu. Ada apa? Itu katanya di sana ada kepala, ada ini, ada itu. Masa sih? Kita nggak pernah lihat juga kan gitu wujudnya gitu kan. Ya karena juga jalanannya juga buntu, nggak ada jalan untuk orang lewat. Ya kita merasa gimana ya? Ya, penasaran dong gitu kan. Kok bisa ada orang gitu? Ada kepala yang nongol kayak gitu. Nah dan suami saya di situ merasa penasaran terus dia nyusulin lah pakai senter dilihat-lihat, ternyata nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa, cuma nggak ada akses jalan. Kita abaikan juga, udah mau larut malam ya otomatis saudara saya takut tidur istirahat lah di kamar gitu kan. Tidur nyenyak, dia biasa tidur nyenyak. Cuman dia pertamanya ngedengar suara gerabak-gerubuk kayak tikus lah. Kayak di atas atap tuh kayak suara tikus apa kucing gitulah, tanggapan dia seperti itu.
yang mungkin dia tidak mengeluh apa-apa. Kesini dia mendengar suara orang nangis. Terus kita Awalnya dikira hewan, dia lama kelamaan makin jelas nangisnya. ya dia lari. Dia lari ke Dia kamar. lari ke kamar kita. Kamar kita. Gitu. Dia ngomong ada yang nangis di kamar katanya. Oh masa, kan kita bilang kita nggak dengar kok gini beneran gitu kata dia. Sampai dia nggak mau balik lagi ke kamar, dia pengen tidur sama kita bertiga gitu kan. Soalnya si posisi kamar itu ada pintunya madepnya ke saung yang dirobohkan itu yang di kolam. Iya gitu. Posisinya nggak jauh. Dari situ nah baru kita mendengar juga bareng-bareng. Lah kok iya ada suara cewek gitu kan. Ya merinding iya, takut iya gitu ya. Tapi kenapa ya kok ngeganggu terus gitu kan. Apa ada sangkut pautnya dengan dirobohkan saung itu gitu apa gimana gitu kan. Ya menurut zaman sekarang sih pasti orang nggak bakalan percaya Iya sih. sih. Sebelum melihat Gitu kan. intinya kita yang ngalamin lah. Iya, kita juga emang tadinya nggak percaya gitu karena ya karena udah kita di diadu rumah awalnya tuh adem, nggak nggak pernah ada kejadian apa-apa, apalagi hal di luar itu nalar. Setelah itu kita abaikanlah gangguan-gangguan itu, kita anggap ya, biasa aja lah. biasa aja, cuma bisa baca-baca doa, yang penting kita nggak ngeganggu aja gitu ya. Nah dari selang beberapa bulan kemudian ya, 3 bulan kemudian lah, si pemancing itu kan orangnya humoris banget ya, sering bercanda gitu kan, sering ikut ke kamar mandi, sering masuk ke rumah lah gitu kan, udah nggak aneh lah gitu kan. jadi udah kayak rumah sendiri Udah kayak lah. rumah sendiri, bikin kopi, bikin ini itu. Ya kaget dong ya, pas dengernya ya tiba-tiba meninggal. Dari situ kita Yang mulai. biasanya orang lulu lalang nyampe jam 9 malam, jam 10 ada ke rumah main. Pas kejadian meninggal si bapak yang mancing itu dari jam 6 aja udah sepi banget. Udah sepi banget. Udah nggak ada orang banget, udah sepi sunyi banget gitu kan, karena si almarhum itulah orangnya tuh humorisnya dengan siapapun, bergaulnya dengan siapapun. Nyampe ke gitu. anak kecil sama ke Iya. orang-orang. Jadi yang tadinya setiap harinya rame, ada bercandaan dari dia, usilnya dia, jayalnya dia udah nggak ada tuh. Jadi takut. Jadi merasa takut dan mengganggu juga gitu ya. Terus ada apa? Tapi setelah pas 7 hari meninggalnya, sempat ada tuh yang manggil-manggil ke rumah ya. Iya. Didengar-dengar suaranya sekitar jam berapa itu? Jam 8 malam ada ya? Lewat sedikit. Ada yang manggil gitu, gak ikut ke air. Dengar-dengar kok suaranya kayak Almarhum. si bapak almarhum sih. Saya lihat ke luar tuh nggak ada siapa-siapa ya. Iya. Cuman ngedenger di kamar mandi doang lah. Ada yang kayak Geserin apa sih? ember gitu. Gak mungkin kan kalau misalkan tikus atau apapun itu di soalnya ember berat tuh kan. bisa ngegeser gitu kan. Soalnya berat karena apa? Dia emang suka ikut ke kamar mandi juga gitu loh. Ngegeser-geser ember kayak gitu kan. Geser-gesernya tuh benar-benar digeserin sengaja gitu loh. Udah digeser lagi gitu kan. Sambil dilihat tuh airnya masih goyang. Iya. Berarti gitu. iya benar digeser. Setelah 7 hari itu tuh ada gangguan, sama lah. Beberapa hari kemudian, pas saya pulang kerja sekitar jam 9 kayak pulang kerja, kan rumah tuh ngelewatin pemancingan itu. Dari jauh kok ada bayangan yang lagi duduk sambil mancing, hitam. Saya kira ada yang mancing sampai malam lah ya. Gestur tubuhnya sama kayak almarhum, sampai celananya, baju yang dia suka pakai yang mancing. Waktu itu saya di motor, pas mau melewati pemancingan itu, saya lihat tuh di sebelah mata lah, kelihatan dia pas
nyampe rumah, pas ditandarin motor, pas dilihat nggak ada. Situlah terjadi hal-hal aneh lah. Bukan saya aja, tapi bukan kita aja yang diganggu, semua orang juga yang di situ yang pernah dia temui lah. Sering ada omongan-omongan kayak gitu, ada almarhum kemarin gitu-gitu di Bahkan jalan. tetangganya sendiri pun bilang gitu, dikira aku tuh kita doang yang diganggu gitu, karena almarhum mancingnya kan karena memang dekat rumah kita juga kan gitu. Tiap hari juga sih. Tiap hari juga gitu. Ternyata bukan kita juga, besoknya langsung heboh. Karena dia tuh rumahnya deket banget sama almarhum. Rumahnya sama-sama loteng gitu kan. Dan temanku itu melihat sesosok almarhum si bapak itu ada di loteng, padahal kan dia udah nggak ada gitu kan. Nah dari situ teman aku takut dong, dan langsung dia lari, langsung bercerita lah gitu. Padahal kejadian itu sama kayak kita. Iya. Jadi kita nggak enak kalau ngobrol ke keluarganya, takutnya gimana. Iya. Dikiranya kita aja yang lihat gitu. Ternyata semua orang yang di situ pernah lihat lah, tapi nggak ngewujud si almarhum mukanya, tapi kelihatannya matanya merah gitu. Sebelum 40 hari itu ada aja terus gangguannya. Sampai-sampai kita bawa motor, tiba-tiba mogoknya pasti di pemancingan itu. Udah lewat pemancingan mah nyala lagi. Ada 3 kali ya kita mati 3 kali terus kita ya. kayak gitu terus gitu. Udah mati motor tuh udah bukan sekali 2 kali, setiap lewat pemancingan terus gitu. Sering lah. Yang dianehinnya kenapa setiap di pemancingan terus, tapi kalau misalkan kita udah lewat pemancingan tuh motor nyala gitu loh. Normal gitu. Normal terus gitu kan. Tetangga-tetangga yang lain juga pun diganggu seperti itu gitu. Tapi kadang-kadang ada yang lewat di pos ronda, ada yang lihat gitu ya. Iya, seperti kayak Lagi orang duduk, duduk atau apa. Tapi nggak kelihatan muka, cuman pas dilihat matanya merah. Iya, berarti. Nah, setelah 40 hari itu ada yang ngetuk pintu sambil ngomong, kalau bahasa Sundanya, "Enggeus urang arek balik." Saya kaget dong, ada omongan gitu kan, nggak ada saudara, nggak ada temen. Pas saya buka pintu tuh ada pancingan yang suka dipakai sama almarhum. Kaget lah, oh ternyata setelah dia keliling-keliling mungkin dia pamitan lah, kangen sama orang-orang yang dia suka datangi, apa yang suka dia bikin kesel apa. Ya, ternyata pas 40 hari ya udah. Disitulah ya ada gangguan-gangguan apalagi lah. Ya karena keseringan kita diganggu, kita kan penasaran nih berdua. Saya kasih solusi ke istri saya, cari orang pintar aja yuk gitu, kayak ustadz, kayak apa. Takutnya ada yang nggak terima lah, di situ ada rumahnya, mungkin rumah si hantunya. Setelah saya tanya-tanya ke orang, adalah Pak Ustadz itu yang suka ngelihat itu ya, yang ngobat-ngobatin orang-orang kayak kesurupan gitu. Dilihat, pas dia lihat tuh saya kaget, oh ternyata gangguan yang di belakang itu, yang saung dirobohkan itu ternyata mata air. Mata airnya tuh kalau di itunya sirah cai lah. Pas dilihat itu ternyata itu gerbang makhluk gaib, pintunya. Saung itu ibaratnya tempat penjaga gerbang. Situlah saya paham lah. Oh, jadi selama ini gangguan-gangguan itu ternyata dari alam gaib lah ibaratnya. Ceritanya luar biasa sekali. Bahkan saya sendiri merinding ya mendengarnya. Yang harusnya pasangan muda lagi bahagia-bahagianya, ini malah penuh dengan teror. Apalagi terornya dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Nah sekarang kolam itu sama saungnya masih ada, Kang? Kalau saung sih udah dirobohkan ya.
Tapi kolamnya itu masih ada kolamnya, cuman airnya disurutin lah, nggak ada airnya. Oh, jadi nggak sekarang- dipakai sama sekali. Nggak dipakai. Si yang makhluk-makhluk itu juga udah nggak ada sekarang. Alhamdulillah pas kita udah syukuran rumah lah, nggak ada gangguan-gangguan mistis lagi, nggak ada gangguan-gangguan apa? Ibaratnya hantu lah Hantu, gitu. iya. Alhamdulillah Aman berarti aman, sekarang. sejahtera. Nah kan kalau pas ada gangguan-gangguan di rumah, setelah saung dirobohkan kan gangguan berpindah nih ke rumah. Nah itu tuh ada komunikasi nggak dengan makhluk-makhluk astralnya? Misalkan mereka tuh minta apa gitu yang sering kita dengar kalau di kampung-kampung ya, kayak sesajen gitu, kayak apa? Nggak ada sih kalau masalah apa yang minta-minta sajen komunikasi gitu, nggak ada sama sekali sih. Tiba-tiba aja ngeganggu setelah saung itu dirobohkan. Dan dari Akang pun nggak berpikiran ini harus sesajen atau gimana, Enggak sih, kita kan berpikirnya positif aja gitu. Kan tadi di akhir pas cerita yang pemancingan itu kan yang depan kan di akhir setelah 40 hari itu ada pancingan ya, jorannya itu masih ada kan? Ada disimpan sih, berarti buat kenang-kenangan lah dari almarhum. Berarti nggak beberapa hari itu joran ngilang. Enggak, Tapi sempat nanyain nggak ke keluarganya? enggak, saya nggak bilang sama siapa-siapa gitu. Oh, Jadi gitu, disimpan berarti- aja lah buat kenang-kenangan gitu. Mungkin almarhum percaya sama saya, titipin itunya ya, apa pancingannya. Oh iya. Tapi Akang sendiri suka mancing nggak nih? Enggak sih. Oh berarti nggak pernah dipakai dong? Kalau mancing keributan sering. Namanya pengantin baru, terus kadang sendiri di rumah ditinggal sama suami kerja gitu, tapi diganggu sama makhluk-makhluk gaib kayak gitu. Ya takut sih takut ya, cuman mau gimana lagi. Karena kita cari rumahnya juga kan yang benar-benar adem ya, suasananya suasana kayak perkampungan gitu, yang pengen dingin lah, niis gitu ya. Jadi ya resiko sih gitu kan. Jadi dijalani aja ya, Jalani walaupun aja. dengan berdampingan dengan makhluk gaib kayak gitu. Iya, Yang gitu. penting mah tidak membahayakan nyawa kita gitu ya. Iya gitu aja. Ikuti media sosial kami, Facebook, TikTok, dan Instagram. Dan apabila ada pemirsa Domis yang mau bercerita, bisa DM ke kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan untuk episode kali ini kami cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.